COVID-19 saat ini telah menjadi fakta global yang mengerikan dan mengguncang kesadaran teologis banyak orang. Menurut data terakhir, telah ada 203 negara, teritorial, dan kapal internasional yang menjadi tempat berkembangnya virus menular ini. Total 935.957 orang positif terpapar virus, dan 47.245 diantaranya meninggal hingga kemarin pagi. Secara persentase kematian COVID memanglah sangat kecil, yaitu 5%. Namun yang membuat bencana ini melahirkan kepanikan global ialah karena sebaran dan jumlah penjangkitnya yang cukup besar dan merata di seluruh dunia. Tidak ada satu benua pun yang bebas dari pandemi ini. Bahkan teritorial suci seperti Mekah, Vatikan, Yerusalem juga ikut terinfeksi virus aneh ini. Dan di antara yang paling terdampak penyebaran kasus COVID-19 ialah kaum agamawan, yang kini di garda terdepan menafsirkan fenomena ini secara teologis. Dalam Islam, penyebaran wabah COVID-19 ini dihubungkan dengan penyakit ta'un seperti dalam kodifikasi hadis Sahih Bukhari Muslim. Kisah tentang wabah telah dikenal secara teologis, namun yang membuat umat terguncang ialah ketika ada praktik keagamaan yang mulai dilarang pemerintah. Di antara yang paling terdampak penyebaran kasus COVID-19 ialah kaum agamawan yang kini di garda terdepan menafsirkan fenomena ini secara teologis. Dalam Islam, penyebaran wabah COVID-19 ini dihubungkan dengan penyakit ta'un seperti dalam hadis Sahih Bukhari Muslim. Kisah tentang wabah telah dikenal secara teologis, namun yang membuat umat terguncang ialah ketika ada praktik keagamaan yang mulai dilarang oleh pemerintah. Majelis Ulama Indonesia nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadinya wabah COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia setelah menimbang dan seterusnya mengingat firman Allah Al-Quran Al-Karim, hadis Nabi, kemudian kaidah-kaidah fiqhiyah, kemudian memperhatikan pendapat para imam-imam mazhab dan juga pendapat ahli di bidang kesehatan masyarakat, serta pandangan dan juga pendapat dari peserta rapat Komisi Fatwa yang hadir pada kesempatan siang hingga sore hari ini, dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala memutuskan menetapkan fatwa tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19. Yang pertama, ketentuan umum dalam fatwa ini yang dimaksud dengan COVID-19 adalah coronavirus disease, penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang ditemukan pada tahun 2019. Kemudian ketentuan hukumnya, yang pertama, setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang diyakini dapat menyebabkan terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama atau ad-daruriyatul khams. Yang kedua, orang yang telah terpapar virus corona wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya, sholat Jumat dapat diganti dengan sholat zuhur di tempat kediaman atau di rumah sakit, karena sholat Jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Baginya, haram melakukan aktivitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan seperti jamaah sholat 5 waktu atau rawatib, sholat tarawih dan id di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar. Sedikit banyak kebijakan ini melahirkan benturan teologis karena umat dilarang berkumpul pada momen ritual seperti sholat berjamaah. Meskipun ada juga yang mengeyel, sebagian kalangan menganggap larangan ini adalah fatwa keliru yang dilakukan oleh negara. Padahal dalam sejarah Islam, ritual keagamaan umat dengan jumlah massa besar berkali-kali sempat tak terlaksanakan karena situasi abnormal. Krisis politik dan wabah menyebabkan umroh dan haji tak terlaksanakan puluhan kali. Di antaranya kasus pencurian Hajar Aswad oleh kelompok Qaramithah pada tahun 930 Masehi dan baru dikembalikan 22 tahun sesudahnya. Lalu,
Perselisihan antara Bani Abbad dan Bani Abid pada tahun 983 dan 1257 sehingga wilayah Hijaz ditutup, serta wabah kolera di Mekkah pada tahun 1837, 1846, 1850, 1858, 1865, dan 1883. Situasi itu jelas mengguncang kesadaran teologi umat Islam. Bukan hanya itu, agama juga kerap diperalat untuk membangun konsep teologis lain. Bahwa ada sebagian orang mengatakan risau, kenapa masjid ditutup, kenapa mall tidak, kenapa masjid ditutup, kenapa airport tidak, kenapa masjid ditutup, kenapa bioskop tidak. Itu tidak serta-merta lalu kita berkata, kalau begitu masjid jangan ditutup. Jadi yang tepat itu bukan begitu. Tidak berkerumun di masjid, juga tidak berkerumun di mall. Jangan sampai ketika orang ditanya, kamu tidak sholat Jumat? Saya takut nanti tersebar virus. Dia tidak sholat Jumat, dia tidak sholat berjamaah, tapi ke mall. Tapi orang asing yang tidak steril dibiarkan masuk. Ini tidak benar. Oleh sebab itu kita saling menjaga. Saya percaya kepada Majelis Ulama Indonesia dan khusus Mesir, karena saya alumni Al-Azhar, ikut Hay'atu Kibar Ulama Al-Azhar. Saya sebagai orang yang awam, tidak berilmu, ikut ulama-ulama guru-guru kami di Azhar yang sudah mengeluarkan keputusan pada tanggal 15 Maret 2020 tentang gugurnya sholat Jumat dan sholat fardu. Perlu kita pahami bahwa korban akibat virus corona di Mesir jauh di bawah Indonesia. Coba lihat pengumuman, paling tinggi di atas Cina, setelah itu Italia, setelah itu Iran. Kita, Mesir jauh di bawah. Oleh sebab itu Mesir saja langkahnya begitu, apalagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Pada situasi ini tentu diperlukan cara pandang agama yang lebih posmo, yaitu menghadirkan konsep teologis yang lepas dari pengaruh sekularistik dan politik. Sayangnya, pengagum model penafsiran sakartis kerap menyebut diri mereka Puritan, anti bid'ah, dan Salafi. Konsep teologi konservatif kerap mengaitkan Tuhan sebagai pemilik otoritas, penyebar ketakutan dan kecemasan. Tugas wakil Tuhan akhirnya membungkam dan menjagal manusia dengan tafsir politis. Model seperti ini terlihat pada teologi Jemaah Islamiyah. Contoh ISIS, Doveword, Bharatiya Janata, Gulat, Wahabiyah, dan lain-lain, yang mana mereka bersikap berlebihan dan cenderung menyesatkan pihak lain secara terbuka. Maka diperlukan cara pandang baru yang postmodernis, yaitu melampaui cara pandang lama yang tertutup, eksklusif, dan ahumanis. Pola penafsiran bahwa pihak lain sebagai neraka dan sumber masalah ialah wujud kegagapan teologis mencari jawaban autentik, menyalahkan perempuan, minoritas, agama lain, atau berbeda madhab sebagai biang kerok atas wabah, juga manifestasi ketidaksadaran teologis dan membuat agama semakin dijauhi. Meskipun tidak baru, ruang teologis juga perlu melakukan autokritik dan mencari kebaruan dalam menjawab masalah. Konsep teologi postmodernisme harus menarik upaya reflektif agama dengan lingkungan sekitarnya, dengan mendekonstruksi sisi-sisi egois tafsir dari pola saling menuduh. Meskipun agama ialah konsep sakral historis, ia harus mampu hidup untuk masa sekarang.